Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus Suwandi dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang sudah chat di 0816658779 ya. Masih berada di tempat budidaya ikan gabus yang ada di Jalan Kiai Ronggo nomor 99 Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak W ya, Bapak inisial W. Ya, di mana Bapak W ini ya intinya ya ingin menyampaikan bahwa Pak Wandi merusak harga pasar ikan gabus. Saya dibilang merusak harga pasar ikan gabus dengan harga yang tidak wajar. Ya, jadi harga 100 sampai 250 ribu itu beliaunya ini mengatakan hoax ya. Bapak sudah membodohi banyak orang. Gitu. Ya, jadi mengatakan hoax kemudian sudah membodohi banyak orang. Yang wajar-wajar saja. Ya, jangan terlalu muluk-muluk. Ya. Jadi itu intinya ya yang disampaikan oleh Bapak W ini. Ya, jadi ingin saya sampaikan ke Bapak W ya, yang memang saya samarkan namanya dan kotanya juga. Kalau Bapak menurut Bapak itu saya merusak harga pasar. Merusaknya di mana kan gitu. Jadi saya membuat harga ikan gabus konsumsi itu untuk kita tampung 500 gram up itu 100.000 sampai 250.000 dibilangnya tidak wajar. Ya kalau sekarang memang Bapak punya ikan dengan ukuran yang saya sampaikan itu, dibawa ke sini ya sudah tinggal dibayar sesuai dengan ukuran dan size yang ada kan gitu. Kalau sekarang misalkan Bapak itu menjadi seorang pengepul, kalau setahu saya Bapak pengepul ya, dari komunikasi WA sebelumnya, Bapak ini pengepul, merasa terganggu dengan harga yang saya promosikan 100 sampai 250 ribu. Katanya saya tidak mendapatkan ikan. Sebetulnya kalau menurut saya itu bukan sebenarnya begitu ya. Jadi kalau misalkan orang di tempat Bapak mau jual ikannya, jual ikan di tempat Bapak kan nggak mungkin juga dibawa ke sini. Dan ini kan pasar bebas Pak ya. Tidak ada di sini klaim bahwa ini wilayah saya, ya kan? Ya ini wilayah saya itu kan nggak ada klaim, ini kan pasar bebas. Orang mau jual ikan dimanapun kan bebas. Dan niat saya sebetulnya hanya ingin mengangkat masyarakat, ya kan? Misalkan orang punya ikan selama ini kan gabus dibeli dengan harga 30.000 misalkan. Ada yang dibeli dengan harga 25.000 kan kasihan Pak ya. Kalau misalkan Bapak menjadi seorang pengepul, kemudian Bapak nampung harga 45.000, Bapak jual ke saya 100 kan itu lebih baik ya kalau menurut saya. Lebih bagus. Dari sisi pendapatan Bapak juga lebih. Kemudian kalau misalkan Bapak beli ke masyarakat, ke petani, peternak, itu kan bisa lebih ditinggikan lagi. Gitu kan. Ya kalau misalkan kita mendapatkan sebuah keberuntungan ya berikan juga keuntungan buat orang lain. Kan seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak menilai saya merugikan atau membuat pembodohan dengan harga 100 sampai 250 ribu, ya itu silakan, itu hak Bapak ya. Menulis di media sosial, Pak Suwandi penipu lah, hoax lah, bikin harga macam-macam. Saya tahu Bapak juga menulis di media sosial. Tapi itu juga hak Bapak, silakan. Kalau saya hanya niatnya ingin mengangkat derajat para pembudidaya ikan gabus terutama. Yang selama ini mungkin orang usaha ikan itu kan dianggap tidak menguntungkan. Ya. Makanya dengan saya memasang harga 100 sampai 250 ribu itu sudah dengan segala konsekuensinya bahwa memang saya di dunia ikan gabus ini memang ingin mengangkat ya orang banyak terutama di sektor ikan gabus. Sehingga mereka tertarik budidaya ikan gabus, mereka tertarik untuk menekun ikan gabus karena memang
ada hasil yang menjanjikan dari sisi pasarnya. Dan saya membuat harga itu juga tujuannya agar apa? Tidak banyak orang memain-mainkan harga ikan. Ya nggak, coba kalau kita misalkan lihat ikan apa saja lah. Itu kalau waktunya panen itu pasti ngomongnya, waduh banyak pak, ikannya banyak pak, nggak laku, harga baru murah, kan kayak gitu pak. Ataupun komoditas yang lain juga di pertanian, di perkebunan, kan begitu. Ya toh, kalau misalkan orang panen itu kalau bilang banyak, harganya pasti murah. Nah, dengan mitra ataupun para peternak itu menjual ikan ke sini atau bergabung di sini itu kan orang tidak berani memain-mainkan harga. Kalau di luar harga itu 40.000, sekarang pelihara sampai 1 tahun ke depan, itu ya tetap harganya sama. Tidak lalu pas panen harganya turun. Ya, seperti di sini misalkan, Bapak pelihara beli bibit di sini. Kemudian 1 tahun, 2 tahun lagi Bapak jual ke sini, kita nggak akan menurunkan harga, walaupun produksinya seberapa banyak. Kita melihat ikan itu dari sisi ukuran dan size-nya yang kita beli. Ya, jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan. Ya, kepada Bapak itu penjelasan saya bahwa saya tidak bermaksud untuk memain-mainkan harga. Karena memang beda pasar, beda jalurnya Pak. Jadi kalau misalkan orang menjual ikan gabus hanya untuk dimakan, ya tentunya tidak akan lebih tinggi daripada ikan gabus itu diolah dijadikan obat kan gitu Pak. Ya, kenapa saya bisa memberikan harga lebih tinggi? Karena itu tadi yang saya sampaikan, beda jalur. Ya kalau orang jual ikan di pasar konsumsi, mau seberapa besarnya, ya sebatas hanya orang makan saja. Nah kalau orang makan, Bapak beli ikan gabus harga 40.000, ya nggak mungkin loh jualnya harga 100.000. Orang kan sudah tahu harga konsumsi kira-kira berapa. Dari 40.000 ya jual 50.000, kan gitu. Ya. Nah bedanya di sektor pengolahan, misalkan saya beli sama-sama 100.000, ya Bapak misalkan beli 100.000 juga, atau mungkin belinya 50 aja lah, 50.000. Nah kalau di sektor pangan orang makan itu kan 50.000 paling jadinya 60.000, dapat untung 10.000 kan gitu. Tapi kalau sudah dibilang diolah menjadi albumin itu memang beda Pak, nilai ekonomisnya lebih tinggi. Ya misalkan 1 kilo ya ikan gabus ya seharga misalnya 50.000. Ya misalkan saya olah jadi 10 juta misalnya jadi albumin, atau mungkin bahkan lebih. Nah kalau saya mendapatkan keuntungan dari apa yang saya olah itu, saya pengen berbagi kepada masyarakat juga, kepada petani ikan terutama. Ya sudah, ikanmu saya naikkan, karena saya dapat keuntungan. Ya. Dari 50.000 jadi 10 juta misalnya. Nah kalau saya misalkan mau menaikkan harga sampai 250.000, secara bisnis kan saya masih untung toh Pak. Petaninya jadi seneng. Dimana itu tidak akan mungkin terjadi di selain ikan gabus. Ikan-ikan yang lain nggak bisa seperti itu Pak. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, semoga sedikit cerita ini bisa bermanfaat. Tidak ada maksud saya untuk merusak pasar yang ada di luar sana. Ya, salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.